Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbicara tentang apa solusi ketika kita digugat oleh orang lain atau bagaimana cara menghadapi sebuah gugatan. Yang dimaksud gugatan di video ini adalah gugatan perdata ya, seperti misalnya gugatan PMH atau gugatan perbuatan melawan hukum, atau gugatan-gugatan perdata lainnya seperti gugatan cedera janji atau gugatan wan prestasi, atau gugatan yang sering terjadi di masyarakat yaitu gugatan perceraian. Bagaimana cara kita menghadapi gugatan seperti itu? Nah, di sini saya akan membaginya ke dalam 3 cara. Cara yang pertama adalah menggugurkan gugatan itu. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menggugurkan gugatan itu? Kita bisa membujuk si penggugat agar dia mau berdamai dengan kita. Ketika si penggugat itu mau berdamai dengan kita, ya, tentu dengan tawaran-tawaran yang kita ajukan, ya, maka gugatan itu bisa gugur. Si penggugat bisa menyatakan itu di muka persidangan kepada hakim langsung dan bisa mengirimkan surat ke pengadilan yang memeriksa perkara tersebut. Nah, kalau memang sudah terjadi kesepakatan, maka gugatan itu tidak akan diperiksa lagi. Gugatan itu akan gugur dengan sendirinya dengan permintaan si penggugat melalui lisan maupun dengan tulisan. Nah, hal ini juga bisa kita lakukan pada saat sidang pertama, ya. Sidang pertama di kasus perdata itu ada sidang mediasi namanya. Ketika kita dipanggil ke persidangan untuk melakukan persidangan perdata, yang pertama kali itu adalah sidang mediasi. Sidang mediasi ini adalah sidang untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak. Apakah melalui sidang ini bisa berdamai? Kalau memang berdamai, maka gugatan itu akan berhenti di situ. Tetapi kalau memang tidak terjadi kesepakatan, maka gugatan itu tetap akan dilanjutkan ke persidangan selanjutnya. Tapi walaupun di sidang ini tidak terjadi kesepakatan, kawan-kawan tidak menutup kemungkinan untuk tetap membujuk si penggugat agar mau menggugurkan gugatannya. Jadi walaupun gugatan itu sudah maju ke tahap pemeriksaan, kawan-kawan tetap masih bisa melobi, membujuk si penggugat agar mau berdamai dengan teman-teman semua. Nah, cara yang kedua, ya, apabila memang gugatan itu, ya, atau apabila memang si penggugat tidak mau berdamai dengan kita, maka mau tidak mau kita harus melawan gugatan itu dengan cara kita harus menghadiri persidangan itu. Nah, cara yang kedua adalah kita harus menghadiri persidangan itu. Jangan sampai kita mangkir dari panggilan persidangan. Jangan sampai kita tidak datang ke persidangan yang ditentukan oleh hakim. Apabila kawan-kawan mendapat panggilan persidangan, maka kawan-kawan harus mendatangi persidangan itu. Karena kalau kita tidak hadir di persidangan, maka hakim akan menganggap kita setuju terhadap gugatan si penggugat. Kalau memang kawan-kawan tidak hadir di persidangan, hakim bisa mengambil keputusan perstek. Keputusan perstek ini maksudnya adalah keputusan yang diambil oleh hakim ketika si tergugat atau si termohon tidak menghadiri persidangan. Jadi, walaupun kawan-kawan tidak menghadiri persidangan itu, kasus itu akan tetap berlanjut dan akan diputus oleh hakim dan akan kemungkinan besar akan diterima oleh hakim karena kawan-kawan dianggap setuju terhadap gugatan itu. Apabila memang si penggugat bisa membuktikan gugatannya, maka gugatan itu akan diputus dan diterima oleh hakim dengan putusan perstek. Nah, cara yang ketiga adalah membantah semua dalil maupun bukti yang diajukan oleh si penggugat di persidangan. Nah, kalau kawan-kawan awam dengan proses persidangan, bagaimana cara membantah sebuah dalil atau alasan-alasan hukum ataupun bukti-bukti yang diajukan si penggugat, kawan-kawan bisa menyewa jasa seorang lawyer. Jadi kalau memang kawan-kawan merasa mampu, tidak jadi masalah, kawan-kawan bisa maju sendiri di persidangan untuk membantah dalil-dalil maupun bukti-bukti yang diajukan penggugat sembari mengajukan dan memberikan bukti untuk membantah dan menguatkan bantahan-bantahan yang kita ajukan kepada si penggugat. Jadi dengan begitu gugatan itu berpotensi untuk ditolak maupun tidak diterima oleh hakim apabila memang bantahan kawan-kawan semua bisa diterima oleh hakim. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan inti dari video ini adalah cara ataupun solusi ketika kita digugat oleh orang lain. Caranya ada 3. Yang pertama, gugurkan gugatan itu dengan cara berdamai.
Yang kedua, hadir di persidangan atau hadir di panggilan sidang agar putusan itu tidak diputus pestek oleh hakim, dan yang ketiga, bantah semua dalil dan bukti yang diajukan oleh penggugat sembari mengajukan bukti yang kita miliki. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa dukung channel kita ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa follow Instagram pribadi saya @aliamsah_spans. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.